Cinta! 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 Di mana kamu sebenarnya? Kalau panic attack kamu kambuh lagi gimana? Mas Arya, Farhan, Mas Arya ngapain hujan-hujanan di sini? Ini Mas, saya nyari pacar saya namanya Cinta. Dia tiba-tiba kabur dari rumah saya karena dia marah sama saya, Mas. Dan sekarang saya tahu dia kenapa di jalan, Mas. Oke, Mas Arya tenang dulu ya, nggak usah panik. Semakin Mas Arya panik, semakin nggak fokus, nanti bakalan semakin susah nyarinya. Mas Arya tenang dulu, berdoa. Insya Allah, Allah bakalan mudahin Mas Arya buat nyari pacarnya. Mas Arya kirimin aja foto pacarnya Mas ke HP saya. Nanti kita mencar, saya bantu cari. Kebetulan handphone saya itu rusak, Mas. Dan nggak ada satupun fotonya di handphone saya, Mas. Atau nggak gini aja, Mas. Saya minta kartu nama Mas. Kalau misalnya saya udah ada fotonya, saya langsung kirim ke Mas. Oke. Ini Mas. Makasih. Oke. Semoga cepat ketemu ya Mas. Ya, makasih ya Mas ya. Iya. Aduh Cinta belum ketemu ini. Aku juga belum melihat, Oma. Cinta! 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 Pak Arya Pak, cepet Pak, samperin Pak. Oh iya itu Arya. Ayo Pak, hati-hati. Arya, Gimana? Cinta udah ketemu? Belum, Kak. ini dokter Tiara. Chat Oma, dia kirim fotonya Cinta. Coba kamu lihat. Iya, Oma. Makanya aku suruh kirim ke handphonenya Oma. Karena handphone aku rusak, Oma. Ya udah, aku pinjam sebentar ya, Oma ya. Ya udah, kamu bawa aja HP Oma. Soalnya kalau kamu nggak pegang HP, mau ngabarin nanti susah, sayang. Arya jalan dulu ya, Kak. Ya. Hati-hati Arya. Ayo Oma masuk. Ayo Oma ya. Duh, lobet lagi. Kenapa gua tadi nggak ngecas ya di kantornya Ahmed? Halo? Ya, ini siapa ya? Halo, Farhan. Ini saya, Arya. Saya udah kirim fotonya Cinta ya. Kalau misalnya lu udah ketemu sama dia, kabarin ke saya ya. Oh iya. Oke Mas Arya, siap. Oke. Ya, makasih. Oh ini chatnya. Ya. Mati lagi HP-nya. Ini gimana caranya gue nyari kalau gue nggak lihat fotonya? Cinta! Cinta! Cinta? Pada ngapain di sini? Udah bubar! Udah, Cinta. Udah, kamu tenang ya. Ada aku di sini. Ya, semuanya baik-baik aja. Aku bakal cari kamu, Cinta. Bahkan sampai ke ujung dunia pun aku cari. Kamu itu segalanya buat aku. Kemanapun kamu pergi, aku pasti akan cari kamu. Aku pernah dengar kalimat itu, Mas. Cinta, kamu tenang sekarang ya. Tarik nafas, buang. Oke, kamu tenang ya. Oke. Aku minta maaf ya. Mungkin karena perkataan aku atau kelakuan aku yang bikin kamu sampai kayak gini. Tapi apa yang aku lakuin sekarang, itu demi kebaikan kamu. Apa itu kamu yang ada dalam ingatan aku? Yang ada dalam memori aku? Kamu pernah kesini? Mas, kenapa kamu nggak jawab? Kalau Cinta nggak dapat jawaban dari pertanyaan aku itu, kondisi Cinta pasti bakalan lebih buruk. Aku harus ngomong apa ya sama Cinta? Iya, Cinta. Itu aku. Bahkan kita sering kesini. Kamu nggak lagi bohong sama aku kan?
Maafin aku, Cinta. Aku berbohong demi kebaikan kamu. Kamu jujur gak sama aku? Kamu gak lagi bohong kan sama aku? Cinta, 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 Cinta. Pak! Alhamdulillah ya Oma, Cinta udah ketemu. Mas Arya! Pacarnya udah ketemu? Nggak kenapa-kenapa kan? Udah Mas, nggak kenapa-kenapa. Saya harus buru-buru Mas, oke? Oke. Hati-hati di jalan, Mas. Iya, makasih. Ya Allah, jagalah teman baru hamba dan kekasihnya. Semoga mereka berdua selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Amin. Coba kamu pikir, Salma. Apa benar bawa perempuan itu ke rumah? Yang kita nggak tahu dia itu siapa, dari keluarga mana, garis keturunannya siapa. Ya kan? Apa kamu percaya kalau dia pacarnya Arya? Aku sih nggak peduli Mas Arya mau bawa perempuan yang mana, siapa atau gimana. Yang penting jangan bawa efek negatif aja ke Putri. Ya, aku nggak mau dong anak aku kenapa-napa. Mama takut aja cintanya Arya berkurang gara-gara perempuan itu sama Putri. Oma, rasa sayang papa kepada Putri tak akan hilang. Papa! Putri, Papa! Ya, Papa, Oma ada cerita. Semua soal tante itu. Aku bangga banget sama Papa. Yang udah mengurus dengan baik. Papa dokter yang hebat. Makasih ya, Putri ya. Sebentar ya. Papa, tante itu kenapa? Dia gak apa-apa kan? Tante ini lagi nggak baik-baik aja. Jadi Papa harus ngerawat dulu ya. Nanti setelah Papa udah ngerawat Tante ini, nanti kita main-main sama Putri, oke? Oke, Papa. kebiasaan kamu masih suka kasianin sama orang baru itu masih aja sama ya, Mas? Tapi aku kesini bukan buat ngomongin itu atau ikut campur urusan kamu. Aku kesini mau nitipin Putri selama 15 hari. Soalnya aku mau ke Singapura. Dan aku berharap kamu bisa jagain Putri dengan benar. Ya nanti kamu malah sibuk lagi sama pasien baru kamu itu. Salma, Putri ini anak aku juga. Dan aku berani jamin sama kamu, aku lebih baik ngerawat Putri daripada kamu. Kita lihat aja ya nanti. Dadah sayang, mau pergi dulu ya. Dadah, Mama. Yeay, aku sama Papa lama. Ayo Arya, ayo bantu-bantu, cepat bawa masuk. Putri, kamu tunggu di sini ya. Oke, Papa. Sayang. Hati-hati. Oma, Arya ganti baju dulu ya. Ya. Oma, kita gantiin bajunya Cinta aja ya. Iya, kita gantiin bajunya ya. Arya, obat apa itu yang kamu suntikan? Ini kata dokter Cinta, harus dikasih obat penenang, Oma. Ya, Oma biarin aja, biar Cinta tuh istirahat. Kasian ya, tadi habis panik-panik kayak gitu pasti dia kecapean.
Ada apa? Pak, jadi waktu itu aku coba nge-hack akunnya Kakak Mala kan. Dan pas aku lihat mukanya Arman, si Arman kayak ketakutan gitu, Pak. Dia ngerasa kalau Kamala itu punya bukti yang kuat yang bisa ngancurin Arman dan papanya Surya. Kalau emang Kamala punya bukti sekuat itu buat ngelawan mereka, kita harus dapetin bukti itu secepatnya, Pak. Apa kamu sudah dapetin dari akunnya Mala? Masalahnya pas aku mau masuk ke akunnya Mala, ada orang lain juga yang mau masuk. Dan pas aku tahu, aku langsung nonaktifkan akunnya Mala. Aku nggak mau orang lain dapat bukti kecuali aku, Pak. Om, ini siapa ya? Aku dengar barusan dia yang nonaktifin akun emailnya Mala. Padahal tinggal dikit lagi om, aku sama temenku bisa masuk akun emailnya Mala buat dapetin buktinya. Jadi kamu yang masuk ke akunnya Kamala? Iya. Farhan, kenalin ini Sarah. Anak om juga. Dia adik tirinya Mala. Nah, Farhan ini tunangannya Mala. Farhan. Sarah. Papa tenang aja ya. Kalau emang Kamala punya bukti itu, aku bakal cari sampai dapat. Kalau gitu aku percayain itu ke kamu ya. Sarah, Tante minta tolong sekali supaya kakak kamu bisa mendapatkan keadilan. Karena dia sudah berkorban nyawa untuk perusahaan itu. Mas Arya. Mas Arya. Cinta. Gimana, kamu udah mendingan? Aku sengaja tadi nggak bangunin kamu. Iya, aku udah bangun, udah mendingan juga, Mas. Ya udah, ya duduk makan. Cinta, kalau kamu lapar, biar Bibi yang bawain makanan ke kamar kamu ya. Oh, nggak usah, Oma. Makasih, aku udah baik-baik aja kok. Justru Cinta minta maaf sama Oma, soalnya jadi ngerepotin terus bikin Oma khawatir. Harusnya sikap Cinta nggak kayak gitu, harus pikir panjang. Oma ngerti kok. Emang banyak sekali yang kamu pikirkan, sayang. Makasih, Oma. Cinta, yang penting sekarang kamu udah aman kembali ke rumah ini. Mbak ambilin makanannya, duduk sini. Nggak usah, Mbak Citra, makasih. Kalian semua udah baik banget sama aku. Udah kayak keluarga aku sendiri. Aku nggak punya siapa-siapa kecuali kalian. Dan sebenarnya pondasi dari sebuah keluarga itu kan kepercayaan. Tapi maaf banget semenjak kejadian tadi siang, kepercayaan aku udah hancur. Aku ngerasa kalian semua nyembunyiin banyak hal dari aku. Dan sekarang aku jadi ragu. Apakah identitas aku itu benar? Atau cuma kebohongan? Cinta, soal aku, Selma, dan Putri, kamu sebenarnya udah tahu semuanya. Karena kamu hilang ingatan aja. Dan sebenarnya aku mau ngasih tahu ke kamu, tapi aku nyari waktu yang tepat. Kondisi kamu kan sampai sekarang masih lemah. Cinta, kamu terjebak antara kebenaran dan yang salah. Ikutin kata hatimu, nak. Sekarang, kamu lihat matanya Ria. Lihat matanya Ria.
Sekarang kamu lihat mata Oma. Adakah kasih, kepedulian kami kepada kamu, sayang? Ya, Oma. Aku tahu Oma sayang sama aku. Oma peduli sama Cinta. Aku bisa ngerasain itu. Tapi bayangan aku soal masa lalu aku itu cukup mengganggu aku, Oma. Mulai sekarang, aku mau datang ke tempat di mana aku biasa menghabiskan waktu. Dan ketemu sama orang-orang yang udah aku kenal dan tahu. Selain keluarga ini. Mas, mungkin kalau kamu bantu aku kenalin ke masa lalu aku. Gimana panti asuhan tempat aku tumbuh. Gimana aku kerja dan siapa aja teman-teman aku. Mungkin itu akan ngebantu aku untuk nginget semua masa lalu aku. Karena sekarang aku kayak buku kosong tanpa cerita, Mas. Perasaan aku hampa. Dan ini udah ngeganggu mental dan fisik aku. Aku nggak kuat, Mas. Kamu mau ya bantu aku? Aku ngerti. Cuman kan kondisi kamu sekarang kan lagi nggak baik. Mendingan sekarang kamu nggak usah cari dulu orang-orang yang kamu kenal. Mas, ini bukan soal Putri dan mantan istri kamu yang udah pisah itu, Mas. Tapi soal aku dan identitas aku perlu tahu siapa aku. Bukan cuma tentang kamu. Dan aku berhak tahu kehidupan masa lalu aku, Mas. Cinta, please. Jangan keras kepala kayak gini. Aku tuh berusaha melindungi kamu dari trauma. Dan jangan ngebuat aku harus berbohong lagi sama kamu. Aku jadi ngerasa terbebani karena kebohongan. Aku tuh udah banyak banget sama kamu. Ya udah, Mas. Kalau kamu gak mau bantuin aku, gak apa-apa. Biar aku bisa cari tahu sendiri. Yaudah, aku bantuin kamu ya. Besok kita mulai cari teman-teman kamu. Makasih ya, Mas. Kamu mau nggak nikah sama aku? Karena demi ngejar penerbangan ke Jakarta, aku harus berangkat sekarang. Tapi kamu harus hati-hati ya. Seandainya pun kita harus berpisah karena kita dipanggil sama Allah, aku berdoa biar aku duluan yang dipanggil. Enggak lah, aku nggak kuat kalau ditinggal mati sama kamu duluan. Kalau gitu kita mendingan mati bareng-bareng aja. Janji? Janji. Saya udah kirim fotonya Cinta ya. Kalau misalnya lu udah ketemu sama dia, kabarin ke saya ya. Oh iya, tadi Mas Arya sempat ngirimin foto pacarnya. Halo Farhan, ini Arya. Iya, Mas Arya. Gue udah ketemu sama pacar gue, semuanya aman. Makasih ya udah bantu ya. Sama-sama, Mas. Pokoknya apapun yang bisa saya bantu, selama saya mampu saya pasti akan bantu. Saya juga berharap hal yang sama kok. Semoga di luar sana ada orang baik yang mau bantuin calon istri saya dimanapun dia berada sekarang. Amin. Gue dari sini cuma bisa bantu doa. Semoga aja lu cepet ketemu sama pacar lu ya. Yang penting lu jangan menyerah. Makasih ya, Mas. Oke. Thank you ya. Oh iya, fotonya.
cuma foto sekali lihat lagi nggak bisa dilihat lagi. Mas, pelan-pelan dong. Biasanya kamu nyetir pelan-pelan. Apa sih yang nggak buat kamu? Kebiasaan aku kan dulu emang bawanya kan pelan-pelan terus. Takutnya nanti kamu bosen. Jadi ya sekarang aku agak ngebut dikit nggak apa-apa ya? Jadi kamu sekarang mau agak ngebut nih? Iya. Kamu berani? Berani lah. Ayo, let's go. Wah, mana? Ini motornya belum lunas. Tenang aja, pokoknya selama sama aku, kamu aman. Lihat depan, lihat depan. Maunya lihat kamu. Malah nggak gombal. Lihat depan. Awas, awas. Woi, maju woi. Lelet banget sih woi, jalan. Gila ya, ini perempuan nyebrang nggak lihat-lihat. Kalau nyebrang tuh lihat-lihat dong. Punya mata nggak sih? Maaf. Jangan mau sengaja menabrakin diri ya, biar bisa minta ganti rugi sama orang kaya. Saya bukan orang kayak gitu, Bu. Bukan kayak orang gitu. Udah dah, minggir sana. Udah jalan, Pak. Sabrina, kamu gak apa-apa. Sabrina, no. Nova! Astagfirullah! Kamu kenapa, Nova? Kamu ngapain berdiri di tengah jalan? Itu tadi. Kamu tenang ya. Ambil nafas. Kamu sudah aman sekarang. Saya ada di sini. Ya. Udah. Ayo kita duduk sana, yuk. Ada masalah apa? Coba ceritain ke aku. Allah itu memang maha adil ya, Mas. Dulu, sebelum kita menikah, aku sudah melakukan semua dosa tanpa aku sadari. Aku sudah memisahkan seorang ibu dari bayinya. Memangnya apa yang terjadi, Nov? Aku pernah punya seorang sahabat, namanya Sabrina. Ini kopinya. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pengusaha muda. Kenapa laki-laki itu nggak mau sampai orang-orang tahu kalau kamu dekat sama dia, kalau kamu hamil anaknya dia? Yang penting aku sama dia bahagia. Pergi sana! Ibu nggak punya rasa peri kemanusiaan. Panggil laki-laki yang sudah menghamili kamu. Suruh dia bertanggung jawab. Keluar, Pak!
Ini jawabanku. Pergi dari sini. Dan setelah beberapa hari, ibu dari laki-laki yang menghamili Sabrina itu menemui Sabrina. Saya akan nikahkan kamu sama anak saya. Karena dia harus bertanggung jawab sama kamu dan juga pada kandunganmu, nak. Saya hanya ingin kalian memberikan nama, hak dan keadilan yang sama dalam keluarga kalian. Jika anak saya lahir nanti, setelah 9 bulan Sabrina mengandung, tepat malam itu juga setelah dia melahirkan, dia membawa aku dan bayinya ke rumah sakit. Suatu hari tiba-tiba Sabrina menghilang, Mas. Aku gak tahu dia pergi kemana. Menurut beberapa orang, katanya dia sudah meninggalkan Indonesia. Bahkan ada yang bilang kalau dia bunuh diri, Mas. Astagfirullahaladzim, ini semua kesalahanku, Mas. Ini dosaku. Aku membiarkan seorang ibu terpisah dari bayinya. Sampai akhirnya Allah mengambil Mala dariku, Mas. Ini salahku. Kamu jangan menyalahkan diri kamu seperti ini. Dan semua yang terjadi ini adalah takdir dari Allah. Kita hanya bisa menerima dan menjalani hidup kita dengan ikhlas. Hari ini Allah sudah membukakan mataku. Karena aku bertemu dengan wanita yang malam itu sudah mengusir Sabrina, Mas. Aku hari ini melihat perempuan itu. Karena itulah Allah mengambil Mala dariku, Mas. Nafa, Mala masih hidup. Suatu saat nanti, Mala pasti akan kembali ke kepelukan kita. Mas, kamu yang bener aja bawa motornya kayak gitu. Kamu gimana sih? Tadi bilang ngebut nggak apa-apa. Sekarang gue tiba-tiba marah sama aku. Iya, awalnya aku seneng kamu ajak kebut-kebutan. Tapi lama-lama kamu makin kenceng tau, Mas. Bahaya. Aku tuh nggak mau ya mati duluan sebelum aku ingat semuanya. Aku nggak mau hal buruk terjadi sama aku. Ya, kamu tenang aja ya. Nggak akan terjadi hal buruk sama kamu. Kalau misalnya kenapa-kenapa sama kamu, aku pasti ngelindungin kamu. Dan aku kan selalu ada di sisi kamu nih kayak gini nih. Kita 24 jam kemana-mana bareng. Jadi nggak akan terjadi apa-apa sama kamu, ya? Oke. Toko obat Herbal Bintang. Ini kantor pertama opa aku. Dan kantor ini tuh masih aktif sampai sekarang. Nah, semua karyawan di sini tuh udah pada tua semua. Oh ya? Iya, karena kasihan juga kan sama karyawan di sini nanti nggak ada tempat kerja lagi. Baik banget oma kamu ya. Kamu kenapa diem aja sih? Ini kantor pertama papaku. Terus kenapa, Pak? Kenapa kita di sini? Ini kan tempat Mami bikin acara untuk perempuan itu. Tenang, Pak. Mama udah bikin kejutan yang besar banget buat mereka. Dan tahu nggak? Ini tuh tempat pertama kali kita ketemu. Oh ya? Kita pertama kali ketemu di sini? Iya. Sekarang udah pada nungguin kamu nih di dalam. Kita masuk aja ya. Oke. Ayo. Ma, tahu nggak sih? Produk makanan bayi dan obat-obatan terlarang itu ada di sini. Dan itu adalah pemicu dari semua masalah. Kalau dia sampai lihat... Udah, Papa tenang aja. Semua akan baik-baik aja. Aduh Gunawan, ini kok belum selesai juga. Gimana sih kamu sebentar lagi Arya sama Cinta udah datang? Oma tenang aja.
semuanya ini pasti beres. Kita tinggal tunggu Mas Arya dan Mbak Cinta datang. Apanya yang beres? Tuh lihat, ini belum selesai. Spanduk juga belum dipasang. Ini apa nih? Kembangmu juga sebelah sini kasih dong ini. Aku udah siapin semua kejutan buat Cinta. Sarah, kok belum datang juga? Pak Arman tenang aja. Pak Sukanto Hidayat, wakil presiden dari perusahaan ekspor Sukanto masih di jalan. Bapak tenang aja. Pak Sukanto itu bakal membeli produk kita dalam jumlah yang besar. Selamat siang, Pak Arman. Pak Arman, ini Pak Sukanto. Pak Sukanto, ini Pak Arman. Oh, siang, Pak. Senang sekali. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Iya, saya juga senang akhirnya bisa bertemu dengan Bapak. Sekarang ini, di Afrika Barat sedang membutuhkan banyak sekali obat-obatan. Saya dengar Pak Arman mempunyai barang yang sedang saya cari. Saya siap membayar lebih untuk produk itu. Tapi harus saya sendiri yang memeriksa produk tersebut sebelum saya melakukan transaksi. Bapak sendiri yang cek produknya, Pak. Kenapa nggak saya aja kirim sampelnya ke kantor Bapak, nanti biar karyawan Bapak yang cek produknya, Pak. Biar Bapak nggak repot-repot. Saya nggak bisa mempercayakan kepada orang lain selain diri saya sendiri untuk memeriksa produk tersebut. Kalau saya nggak bisa memeriksanya, maka saya tidak akan melakukan bisnis ini. Good job, Pak. Pak Arman kayaknya percaya banget sama acting Papa. Orang ini kelihatannya meyakinkan. Kalau aku berhasil, Papa pasti percaya dan yakin sama kemampuan aku. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi ini kesempatan buat aku. Buat ngebuktiin kalau aku bisa ambil alih posisinya Papa. Oke, kalau gitu, Pak. Gimana kalau sekarang kita ke gudang, Pak? Produknya ada di sana. Oh, that's good. Oke, silakan, Pak. Iya. Kita berhasil, Pak. Selamat datang, Cinta dan Arya. Makasih ya, Oma ya. Alhamdulillah, untuk sambutan kali ini berhasil. Kebal alarm udah saya potong nih. Sekarang tinggal giliran yang bawah. Ini pasti kerjaannya Oma ya? Siapa lagi kalau bukan Oma? Tapi kamu suka kan? Suka. Kasihkan ya, Oma. Aduh, sekarang waktunya kita makan. Ayo, makan dulu. Oma, bentar ya. Arya mau angkat telepon dulu. Bentar ya. Iya, Mas. Mau, Kak? Nih, Ibu bisa ikut saya sebentar? Ada dokumen yang mau tanda tanganin. Bentar ya. Iya, Oma. Cobain deh, Mbak. Mbak, aku toilet dulu ya. Iya.
Maaf Mbak Cinta. Mbak Cinta dipanggil Pak Arya ke lantai basement. Lantai basement mau ngapain, Pak? Wah, saya nggak tahu. Tapi katanya sih dia mau kasih kejutan untuk Mbak. Kejutan? Dasar Mas Arya. Berarti dia pura-pura so angkat telepon tadi. Ya udah, makasih ya, Pak. Ya. Ya ampun, Mas Arya yang siapin semua buat aku. Lucu banget sih. Mas Arya di mana? Ini berlebihan banget loh. Padahal sambutan tadi aja udah cukup banget. Iya dok. Cinta? Dok, nanti saya telepon lagi ya dok ya. Makasih dok. Tapi ngapain Cinta turun ke arah gudang pendingin? Mau sampai kapan sih semua orang ngasih surprise yang manis buat aku? Loh, Cinta? Mas. Cinta, kamu ngapain di sini? Mas Arya, Mas aku gak nyangka banget deh, kamu ternyata romantis ya. Kamu kapan nyiapin ini semua? Ini? Jujur sih bukan aku yang siapin, Cinta. Soalnya tadi ada yang nyamperin aku, katanya kamu nunggu di sini mau ngasih kejutan. Berarti ini kamu yang siapin dong? Arya sama Cinta kok nggak kelihatan? Kemana dia? Biasalah Bu, namanya juga anak muda. Paling juga mereka lagi berduaan. Udah Bu, nggak usah ganggu. Iya juga ya. Woi, buka! Buka pintunya! Woi! Mas Arya. Mas, ini kenapa ruangannya makin dingin ya? Ini ruang pendingin, Cinta. Tapi kayaknya ada orang yang sengaja kunci kita dari luar. Udah. Kamu tenang ya. Selama ada aku di sini, nggak akan terjadi apa-apa sama kamu. Halo? Gimana? Beres Bu Ida, aman semuanya. Good job. Tapi Bu, ada masalah kecil. Mas Arya terkunci di dalam. Jadi gimana nih Bu? Dibukain pintu apa nggak usah? Saya nggak peduli. Mendingan kamu pergi dari sana sekarang, jangan sampai ketahuan. Baik Bu. Cinta bilang dia ketemu sama orang, dan orang itu suruh dia ke sini. Karena aku nunggu dia di dalam. Siapa yang ingin celakain Cinta? Suhu dalam ruangan kok makin turun ya? Ada yang sengaja buat ruangan ini makin dingin. Ada apa, Ma? Nggak apa-apa, Pak. Gunawan cuma lupa kunci salah satu jendela. Tapi Mama yakin Cinta juga nggak akan bisa keluar dari situ kok. Jadi nggak apa-apa, Pak. Hari ini, dengan satu serangan, aku akan menghancurkan dua penghalang dalam hidupku. Satu, yang bernama Cinta. Dan yang satu lagi, anak tiriku Arya. Suster, saya mengalami hipoksemia. Tolong pasangin oksigen ya. Maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Allah berkehendak lain. Ini semua
Akibat dosa yang diperbuat suamimu, Allah sudah memberikan keadilan. Saya nggak akan pernah mau terima anak pembantu itu, Mi. Kalau kamu sampai berani menolak, tidak memberikan cinta, kasih sayang atau perhatian yang sama seperti kamu berikan kepada Arman, saya pastikan Arman tidak akan mendapatkan warisan. Saya beri nama dia Arya Surya Chandrawinata karena dia anak kandung dari darah daging saya sendiri. Arya dapat penghargaan JSU terbaik tahun ini, Mah. Aku keren kan? Arya bisa mengambil alih posisi Papa dan Opa sebagai pemimpin Surya Pharma. Hari ini, dengan satu serangan, aku akan menghancurkan dua penghalang dalam hidupku. Oke, kamu duduk kayak gini. Kakinya kayak gini. Ya. Kamu ikutin aku pelan-pelan ya. Tangan kayak gini. Tarik nafas. Buang. Sambil berdoa, Cinta. Ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Berikanlah kami jalan keluar dari sini. Ya Allah. Tolong bantu kami keluar dari tempat ini, ya Allah. Cinta. Terusin kayak gitu ya. Oke. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Sorry, can you be quiet? Sorry. Mbak, yoga itu dilakukan dalam keadaan tenang, bukan berisik kayak Mbak kayak gini. Iya, sorry Mbak. Jangan ketawa kenceng-kenceng kayak gitu, yang lain jadi keganggu konsentrasinya. Oke. Aku kangen banget sama suara ketawa kamu malah. Nggak apa-apa. Mama juga ngerti kok. Tapi kamu harus lupakan dia. Karena dia udah nggak ada. Kamu harus tetap lanjutin hidup kamu tanpa dia. Ma, aku minta tolong banget ya, Ma. Mama jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Mala itu masih hidup, Ma. Aku bisa ngerasain itu. Sekarang ini emang Mala masih ada di luar sana. Tapi aku percaya suatu saat nanti Mala pasti bakalan pulang. Aku bakalan nunggu Mala sampai kapanpun, Ma. Oma, Cinta. Hei, Oma telepon. Bentar ya. Halo, Oma. Halo Arya. Kamu di mana, Nak? Arya sama Cinta sekarang kekurung di basement, Oma. Kenapa suaramu putus-putus? Oma nggak dengar. Waduh, gawat. Mas Arya telepon ibu. Gimana ini? Oma, Arya minta tolong, Oma. Tolong keluarin Cinta sama Arya di sini. Oh, kalian keluar? Ya udah nggak apa-apa. Oma yang ngurus semua pestanya ya. Oma, halo?
Gimana, Mas? Nggak tahu. Tiba-tiba putus. Terus kayaknya Oma nggak denger deh apa yang aku omongin. Kayak suaranya putus-putus. Loh, kok mati? Gimana sih? Ya udahlah. Yang penting dia lagi keluar jalan-jalan bersama. Tuh, Oma. Oh, kaget Oma. Oma kok di sini? Citra, kamu tahu nggak? Arya sama Cinta itu lagi jalan-jalan keluar. Semoga aja benih-benih cinta akan tumbuh dan mereka akan segera menikah. Amin. Mas, aku udah gak kuat, dingin banget. Cinta, kamu harus kuat ya. Mas, kamu mau ngapain? Enggak, kamu lebih butuh ini. Gak usah, enggak. Gak ada di dunia ini setelah Allah yang akan mencintai dan merawat aku sebaik dan sesayang kamu, Mas Arya. Aku beruntung bisa punya kamu dalam hidup aku. Ma, mobil Mami sudah pergi. Kok nggak bisa? Masa iya sih sinyalnya jelek terus? Oh, Oma telepon Cinta aja ya. Iya, Oma telepon Cinta. Gimana? Kok nggak bisa juga? Mana nih? Arya di mana ya? Kok belum keluar? Apa dia masih di dalam mencari Mala? Dia tidak akan keluar, Pak. Karena anak tiri itu juga akan mati hari ini bersama Cinta. Cinta, enggak, kamu kuat. Bentar, kamu pakai kaos kaki aku. Mas, tapi kamu juga perlu. Kita sampai kapan ya di sini? Aku nggak kuat. Kamu bertahan sedikit lagi ya, oke? Kita akan keluar dari sini, ya? Tadi Gunawan bilang Arya sudah pergi duluan karena ada urusan penting. Gak ada yang tahu kalau Cinta masih di dalam sana. Paling-paling mereka pikir Cinta ada bersama salah satu mereka. Arman? Ngapain dia di sini? Kenapa dia ke Jakarta tanpa bilang aku? Dan itu mobil di belakangnya mobilnya siapa? Ih, udah kamu ngapain sih? Udah biarin aja Arman di situ. Paling ada urusan bisnis di sini. Biarin aja, kata kamu. Anak guru itu selalu buat masalah. Kalau dia sampai membocorkan, rusak rencana kita. Kamu udah berusaha dari tadi untuk dobrak pintunya. Cukup, Mas. Sekarang kamu lihat. Badan kamu lemas, kamu kedinginan. Enggak, aku masih bisa. Cinta. Mas, udah. Please, udah. Mas, aku mohon.
ngapain? Ah, Cinta, enggak usah. Hei, enggak usah. Cinta, enggak usah. Ya Allah, kenapa harus seperti ini? Kenapa gue nggak bisa melindungi Cinta? Mas Arya. Mas Arya. Tolong, siapapun yang ada di luar. Ada apa, Pak? Saya mendengar ada suara ketukan di pintu dan minta tolong dari bawah sana. Kayaknya salah denger deh, Pak. Nggak ada orang di bawah, Pak. Iya, Pak. Di sini nggak ada siapa-siapa kok, Pak. Mending kita lanjut aja ke gudangnya. Duh, Papa ngapain sih? Kalau kayak gini bikin lama rencana kita. Mungkin cuma perasaanku aja. Aku harus fokus dengan ini dulu. Aku harus segera mendapatkan bukti foto produk-produk gagal Surya Farmasi. Produk perusahaan kami taruh di gudang ini, Pak Sukanto. Boleh, saya lihat? Silakan, Pak. Kok aku dengar tadi kamu sebut PT Agung Surya Food. Itu perusahaan di mana malah bekerja sampai mendapatkan nasib seperti ini, Mas. Apa benar itu? Malah emang sempat kerja di situ jadi supervisi laboratorium. Ini produk-produk cacat yang malah punya buktinya. Berdasarkan bukti ini, malah kemungkinan besar ingin membongkar kebusukan perusahaan si Surya. Gimana, Pak? Udah puas? Saya cukup puas. Tapi saya mau izin untuk ngambil beberapa foto. Boleh? Foto? Foto buat apa ya? Untuk file saya pribadi, biar saya bisa tahu ada barang apa saja yang bisa saya beli dari sini. Gak apa-apa, Pak Arman. Siapa tahu Pak Sukanto ini ntar fotonya bakal dikirim ke anak buahnya, semisalnya kalau Pak Sukanto nggak bisa ngambil barangnya ke sini. Betul itu, Pak. Silakan. Kamu nggak bisa ngusir saya seenak seperti ini. Keluar, Anto! Laki-laki ini, kenapa rasanya aku pernah bertemu dia ya? Tapi di mana? Cinta. Cinta. Cinta bangun. Aku harus menjaga Cinta tetap hangat. Aku harus cari sesuatu buat nutup Cinta biar lebih hangat.
Sekarang, keluar dari sini. Semua, cepat. Mama, pergi kalian dari sini. Kalau tahu begini jadinya, mending saya batalin aja meeting dengan Pak Arman. Buang-buang waktu aja. Pak, jangan Pak. Kamu tuh gimana sih, Han? Kamu tuh nggak mungkin terus-terusan kayak gini. Ini tuh udah berapa bulan sejak kepergiannya Mala. Terus Mama maunya aku kayak gimana, Ma? Mama mau aku ngelupain Mala begitu aja dan nikah sama perempuan lain. Aku nggak mau, Ma. Aku ngerti kok kekhawatiran Mama. Aku juga paham perasaannya Tante Nova. Tapi sampai detik ini aku masih belum bisa terima kalau Mala itu udah nggak ada, Ma. Nggak semudah itu buat aku. Sampai sekarang aja suaranya Mala masih terngiang-ngiang di kepala aku, Tante. Setiap kali aku nutup mata, wajahnya Mala yang ada di hadapan aku. Ketawanya, senyumnya. Aku yakin kok Tante Nova juga ngerasain hal yang sama. Mas Arya. Mas Arya. Mas, kamu udah ngelakuin banyak hal buat aku. Kamu harus mikirin diri kamu sendiri juga. Si Arman bodoh itu membawa distributor ke gudang penyimpan. Hampir dia melakukan hal yang ceroboh. Emangnya kenapa sih, Pak? Barang ilegal itu disimpan di sana. Dan tempat itu malah disekap dekat dengan gudang itu. Kalau ada orang yang tahu di mana malah itu disekap, bisa hancur rencana kita. Syukurlah sampai saat ini Papa belum tahu bahwa Arya juga kejebak bersama Mala di sana. Sekarang kita harus bertahan sampai ada orang yang nolongin kita, Cinta. Sekarang kamu istirahat. Aku yang jaga kamu. Ya, Mas. Cinta, aku nggak apa-apa. Kamu nggak usah khawatir aku, ya. Bisa-bisanya si Surya datang di saat aku sudah hampir dapetin foto produk itu. Aku nggak akan menyerah. Aku harus kembali ke pabrik itu lagi. Pak, stop, Pak. Stop di sini. Iya, saya lupa ada yang harus saya beli belanja bulanan di depan aja. Oke. Makasih ya, Pak. Hati-hati, Pak. Ma, itu motornya Arya. Katanya dia keluar. Gimana dia keluar, tapi motornya masih di sini? Hah? Kenapa sih Mas Surya harus pakai lihat motornya Arya di sana lagi? Mungkin motornya mogok atau rusak kali, Pak. Jadi dia pergi naik mobil kantor. Kamu mau ngapain, Pak? Telepon Arya.
Gimana nih? Kalau sampai Mas Surya tahu Arya kekunci di gudang pendingin itu, bisa habis aku dimarahin sama Mas Surya. HP-nya nggak aktif. Udahlah, Pak. Arya kan udah besar. Bukan anak kecil lagi yang mesti kita jagain. Mungkin dia lagi meeting atau ketemu sama teman sesama dokter. Syukurlah. Mendingan aku buru-buru bawa Mas Surya pergi dari sini. Sar, Papa merasa ada hal besar yang disembunyikan di pabrik itu. Tapi dari cara Surya mengusir kita dari sana, itu sangat mencurigakan. Selain dari produk bayi yang palsu itu, pasti ada hal lain juga di sana. Terus Papa mau balik lagi ke sana? Iya, kita balik lagi ke pabrik lama itu. Tapi Pak, kalau cuman kita berdua doang yang ke sana, terlalu beresiko, Pak. Papa yakin, kalau kita bisa masuk ke pabrik itu sekarang, kita bisa mengumpulkan banyak bukti di sana. Bukti itu bisa kita pakai untuk menghancurkan Surya dan perusahaannya itu. Ya udah, kalau gitu kita berdua ke sana. Tante, aku nggak akan pernah kehilangan harapan buat Mala. Mala itu cinta aku satu-satunya, Tante. Aku bakalan nunggu Mala sampai kapanpun. Dan nantinya misalnya aku dapat bukti kalau Mala emang bener-bener udah nggak ada. Aku lihat jasadnya langsung dengan kepala aku. Dan kalau emang bener Mala itu dicelakai orang lain, aku bakal pastiin orang yang nyelakain Mala itu dapat hukuman seberat-beratnya. Farhan, Tante mengerti perasaan kamu. Tante ini udah anggap kamu seperti anak Tante sendiri. Tapi Farhan, kamu gak bisa begini terus. Kamu harus melanjutkan hidup kamu. Jalan kamu masih panjang. Tante mengerti perasaan kamu. Tante ini udah anggap kamu seperti anak Tante sendiri. Tapi Farhan, kamu gak bisa begini terus. Kamu harus melanjutkan hidup kamu. Jalan kamu masih panjang. Enggak, Tante. Mau sepanjang apapun umur aku nggak mau ngabisin sisa hidup aku tanpa Mala. Aku cuma cinta sama Mala, Tante. Aku nggak akan pernah mau jatuh cinta sama perempuan lain. Aku percaya Mala masih hidup. Aku percaya itu, Ma. Jadi aku minta tolong banget sama Tante. Aku minta tolong banget sama Mama. Tolong jangan pernah bicara ke aku seakan-akan Mala itu udah nggak ada. Karena Mala masih hidup. Aku percaya itu. Yang bisa kita lakuin sekarang cuma berdoa. Semoga Mala secepatnya kembali ke kita. Mas, hei, Mas bangun, Mas. Mas Arya, Mas, kita harus keluar dari sini bareng-bareng, hei. Mas. Ya Allah, berilah aku kekuatan agar tetap bisa menjaga Mas Arya di dalam sini, ya Allah. Tolong lindungi Mas Arya dan aku. Cinta, telepon siapapun. Aku coba telepon ya. Kura-kura kecewa dengan kelakuan kelinci. Ia mengatakan, "Oke, mari kita bertanding." Wah, gak masuk juga teleponnya. Bentar, Ma, Tante.
Halo Mas Arya. Kenapa Mas? Halo. Tolong. Tolongin aku sama Arya. Enggak lah, aku nggak kuat kalau ditinggal mati sama kamu duluan. Kalau gitu kita mendingan mati bareng-bareng aja. Janji? Kejebak di ruang pendinginan di kantor lamanya papanya Arya. Malah? Ini kamu?